Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya, Oki Gunawan, dalam pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan mengenai pembahasan soal dengan menggunakan gaya magnet. Tetap semangat, saya langsung share screen untuk soal-soal pembelajaran siang ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya. Sudah siap? Jangan lupa selalu siapkan catatan Anda dalam mengikuti pembelajaran ini, agar Anda dapat juga mengerjakan bersama-sama. Saya percaya walaupun kondisi seperti ini, tetapi jika kita memiliki semangat dan keinginan yang kuat, kita pasti bisa melakukannya. Amin. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, soal berikut. Oh ya, jangan lupa jika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe, bunyikan loncengnya, gitu ya. Semoga nanti saya akan memberikan terus informasi-informasi mengenai pembelajaran fisika, khususnya untuk persiapan Anda menghadapi tes demi tes di kelas 12 ini. Oke, kita akan langsung ke soal berikutnya. Sebuah elektron bergerak horizontal ke kiri. Nah, kita gambar ya. Jadi di sini ada elektron bergerak horizontal ke kiri. Nah, dengan kecepatan V berarti ya. Ini muatannya Q gitu ya. Atau E gitu ya, elektron. Memasuki medan listrik yang berarah vertikal ke bawah. Nah, saya gambar. Berarti di sini ada medan listriknya, arahnya vertikal ke bawah. Ini medan listriknya. Gitu ya. Dan medan magnetnya yang menembus bidang gambar. Di sini ada medan magnet. Nah, medan magnetnya menembus bidang gambar. Ini B-nya. Gitu ya. Oke. Supaya elektronnya tetap bergerak horizontal, maka kecepatannya harus sebesar berapa? Nah, jangan lupa. Jadi, kalau di sini ada kuat medan listrik, di sini ada elektron, dia akan tertarik. Ingat, kuat medan listrik berarti kalau seperti ini, kesannya di sini ada muatan positif. Maka elektron ini akan tertarik ke atas dengan gaya listrik sebesar F misalnya ya. Ini gaya listriknya. Nah, kalau elektron ini pengen bergerak lurus horizontal ke kiri, maka dia harus dapat gaya magnet dong. Pasti arahnya harus ke bawah. Ini gaya magnetnya. Ya, jangan lupa. Karena pengen lurus, gayanya harus seimbang. Artinya, resultan gayanya ke arah sumbu Y harus sama dengan 0. Kalau begitu, kesimpulannya, gaya listrik ini besarnya pasti sama dengan gaya magnetnya. Gitu ya. Gaya listriknya kita sudah tahu, kuat medan listrik dikalikan muatan. Gaya magnetnya, medan magnet dikalikan muatannya, dikaliin kecepatannya. Muatannya kita cancel, berarti kita dapat dong besar kecepatannya, yaitu sebesar kuat medan listriknya, kita bagi dengan medan magnetnya. Kita hitung ya. Jadi dapatnya berapa? 80 kilo, berarti 80.000 dibagi dengan medan magnetnya 0,4. Nah, berarti dapat 800 bagi 4, 200.000 ya, meter per sekon. Atau 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Seperti itu. Jadi jawabannya dapat yang mana? Jawabannya dapat yang B. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Saya clear screen-nya. Kita akan lanjut dengan soal pembelajaran berikutnya. Oke. Di sini ada kumparan melingkar, N buah lilitan, kemudian radiusnya A, mengalirkan arus I. Ditanya, kerja yang diperlukan untuk meletakkan kumparan dalam medan magnet B dari posisi 0 derajat ke 180 derajat. Berarti kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ini daerah bermedan magnetnya, misalkan itu utara, itu di sini kutub selatan. Berarti medan magnetnya ke sini ya. Homogen di daerah sini ya, daerah atas ininya kita anggap nggak tahu lah. Pokoknya kita ambil yang homogennya. Ini B-nya. Gitu ya. Oke. Setelah itu di sini ada sebuah kumparan. Nah, berarti melingkar gitu ya. Nah, saya gambar gitu ya. Sebanyak N buah lilitan. N-nya dikasih tahu yaitu sebanyak 100 lilitan, B-nya
Dikasih tahu 3/2 Tesla, gitu kan ya. Akibatnya apa? Akibatnya kawat ini nantinya akan mendapatkan gaya. Betul, kalau misalnya arahnya arusnya ke sana, berarti di sini gayanya jadi masuk bidang gambar, yang di sini keluar bidang gambar. Nah, kenapa? Ingat, kaidah tangan kanannya. Berarti I-nya ke sana, B-nya ke sana, untuk kawat yang di sebelah kiri menembus bidang gambar. Kalau kita ikutin terus, ingat-ingat B-nya ke sana, I-nya ke bawah. Yang di sini gayanya keluar bidang gambar. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan berputar. Posisinya seperti ini kita anggap 0 derajat. Gitu ya. Setelah itu diputar jadi ke 180 derajat. Artinya yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Ditanya, usaha yang dikerjakannya ini untuk memindahkan kumparan ini berapa besar? Oke, jangan lupa kita cari dulu torsinya. Nah, torsinya ingat rumusnya. Pernah saya turunkan, yaitu supaya mengingat-ingat saja loh ya ini ya. Nabi sin theta. Gitu ya. Jangan lupa tetanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh normal bidang. Nah, normal itu berarti di sini ada bidang luas A misalnya gitu ya. Ini normalnya harus tegak lurus. Nah, ini normalnya, gitu ya. Dengan B-nya. Nah, jadi kalau seperti ini sudut B dengan normalnya 90 derajat. Masukin ke sini berarti torsinya tinggal nabi, gitu kan ya. Kalau misalnya nanti diputar, ya dapat lagi 90 derajat lagi, gitu kan ya. Oke? Setelah dapat, nah usahanya sekarang berapa besar? Usahanya, ingat-ingat didefinisikan sebagai, misalkan dari posisi sudut 1 ke posisi sudut 2. Torsi dikalikan d theta. Anggap ya? Berarti kalau kita turunkan, usahanya sama dengan integral dari theta 1 ke theta 2. Torsinya kita sudah tahu tadi, nabi sin theta. Gitu ya. D theta. Ah, seperti itu. Berarti yang kita integralkan cukup fungsi trigonometrinya. Yang lainnya kita anggap konstan. Oke. Ingat-ingat, ini anti turunannya dari cos kan ya, sini itu ya. Berarti kalau gitu, jangan lupa cos kalau diturunkan dapatnya min sin. Nah, jadi hasilnya harus min cos dong. Jadi kalau begitu, anti turunan dari sin adalah min cos. Maka kita keluarkan nabi dalam kurung min cos theta. Ingat batasnya dari theta 1 sampai theta 2. Nah, setelah kita dapat persamaannya, kita hitung. Jadi usahanya adalah lilitannya 100 lilitan, luasnya luas lingkaran. Berarti di sini pi, jari-jarinya tadi 5 cm ya. Berarti kali 10 pangkatnya 2 dikuadratin, dikalikan dengan B-nya 3/2, dikalikan dengan I-nya 0,1, dikalikan dengan, nah batasnya masukin, min cos 180 derajat, jangan lupa pakai kurung, dikurangi min cos asalnya 0 derajat. Gitu ya. Kita hitung dulu ini ya. Ini kan min 1, dikalikan min jadi plus 1 dong. Ini 1, min, plus juga dong, 1. Hasil ini dapatnya 2, 2-nya saya cancel ya. Oke. Ini dikuadratin dapatnya 25. 25 dikalikan 3, 75. Berarti hasilnya 75 pi gitu ya. Kali 10 pangkat. Jangan lupa ini min 4, min 5, jadi min 3 sisanya. Oke? 75 kali pi, ini sekitar 259 kalau nggak salah ya. 239. 239 kali 10 pangkat min 3. Joule. Nah, berarti ya kalau kita bulatkan sekitar 0,24 Joule gitu ya. Paham ya? Oke, nanti tolong dicek kembali. Jadi dapat jawabannya yang B. Oke. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ya. Saya clear screen. Kita akan coba kerjakan lagi soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke.
Ada sebuah elektron sekarang bergerak ke arah sumbu X positif memasuki daerah memiliki medan listrik sebesar E ke arah sumbu Z. Oh, berarti kita harus gambar dulu dong koordinat kartesiusnya. Ini ya koordinat kartesiusnya. Kita gambar. Ini sumbu X-nya. Ingat ini yang kita gambar adalah yang arahnya positif. Ini sumbu Y-nya misalnya. Ini sumbu Z-nya. Positif ya. Nah, setelah beres, mari kita masukkan sekarang arah-arahnya. Elektronnya bergerak ke arah sumbu X positif, berarti ini elektron. Geraknya ke sini dong. Ini kecepatannya. Memasuki medan listrik E ke arah sumbu Z positif, berarti si medan listriknya, saya kasih warna biru ya, ke arah sumbu Z positif. Nah, ini adalah E-nya. Gitu ya. Agar elektronnya tetap bergerak lurus dan tidak belok. Pengennya elektronnya bergerak lurus dan tidak belok. Nah, jangan lupa gambar dulu. Ingat karena ini elektron berarti dia dapat gaya ke sana dong. Ini gayanya gaya listrik, jangan lupa. Gitu ya. Jadi kalau E-nya ke sini, kesannya di sini ada muatan positif, makanya ketarik ke sana. Nah, itu ya, diingat-ingat ya. Kemudian ditanyakan supaya tidak berbelok, katanya ya, medan magnetnya arahnya kemana? Nah, berarti harus ada yang mengimbangi gaya listriknya, yaitu gaya magnetnya. Nah, gaya magnetnya saya kasih warna pink. Oke. Berarti gaya magnetnya harus ke sini dong. Di sini harus ada gaya magnet. Nah, gitu ya. Di sini harus ada gaya magnet. Siapin tangan kanannya. Oh, berarti si elektronnya bergerak ke sana. Gaya magnetnya jangan lupa. Karena muatannya negatif, punggung telapak tangan kita. Tangan kanan ya. Arahnya ke sini. Berarti B-nya kemana? B-nya menuju ke bawah. 4 jari kita menunjukkan ke arah ke bawah. Berarti kita gambar di sini. Oh, B-nya ke bawah. Ini arah B-nya. Gitu ya. Oke. Nah, setelah dapat B-nya ke bawah artinya kemana? Ke sumbu Y negatif. Oh, ada nggak jawabannya ke sumbu Y negatif? Oh, ada. Gitu. Bisa ya? Jadi jangan lupa cara menggambarnya harus sudah bisa. Oke? Kita lanjutkan kembali dengan soal berikutnya. Oke. Saya langsung pindah ke halaman berikutnya. Ya, jangan lupa di sini sudah disiapkan koordinat kartesiusnya, berarti ini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Ada sebuah muatan negatif, minus 0,04 kolom, ke sumbu X positif. Dapat gaya ke arah bawah, ke sumbu Z negatif. Katanya ya. Oke. Besar gayanya 400 Newton. Dapat disimpulkan medan magnetnya berapa besarnya, arahnya kemana? Siapin. Oke. Kecepatannya ke sana. B-nya ke bawah atau kemana? Oh, gayanya ke bawah. Berarti punggung telapak tangan kanan kita, jangan lupa arahnya ke bawah. Berarti sini. Kecepatannya, punggungnya ke bawah. Ini untuk nunjukin gayanya. 4 jari kita kemana? Menunjuk ke arah komputer kita. Gitu ya, ke bidang gambar. Masuk dong ke bidang gambar kita. Ingat, ke arah sana tadi di gambar kita itu Y positif. Berarti kita sudah tahu arahnya. Oh, berarti jawabannya pasti harus ke Y positif. Nah, ini Y positif, ini Y positif, ini Y positif. Berapa besarnya? Kita belum tahu. Oleh sebab itu, mari kita hitung. Gaya magnetnya untuk muatan, ingat-ingat B kalikan Q kalikan V. B-nya kita sudah dapat. Yaitu berapa? Harus dicari. Gayanya 400. Muatannya 0,04. Ingat, tandanya nggak perlu dimasukkan karena sudah diwakili oleh arah vektornya. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4. Berarti ini tinggal kita coret. Di sini dapat 100 sama dengan B. Dikalikan dengan 10 pangkat 4 dengan min 2, jadi 2. Dikalikan 2. Jadi ini habis 100-nya. B-nya dapat ya, yaitu setengah Tesla. Atau 0,5 Tesla. Oke, kalau begitu jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Seperti itu. Paham ya semuanya ya? Oke, kalau paham, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi.
Di sini ada beberapa muatan. Katanya, di sini ada neutron, proton, elektron, positron, dan muon. Masuk ke detektor Bumble chamber. Medan magnet diarahkan masuk bidang gambar secara tegak lurus katanya ya. Semuanya katanya ya bergerak dari kiri ke kanan, berarti semuanya ke arah sana. Kita gambarnya semuanya ke arah sana. Nah, sekarang jejaknya yang mau dicari adalah positron. Positron itu elektron tapi bermuatan positif. Gitu ya. Ini kecepatannya. Medan magnetnya homogen, menembus bidang gambar. Siapin tangan kanannya. Ingat, positron. B-nya 4 jari kita masuk bidang gambar. Kecepatannya ke arah kanan. Gayanya kemana? Telapak tangan kita dong, karena muatannya positif, ke atas. Muatannya ke atas. Gitu ya, ini gayanya. Akibatnya apa? Lintasannya pasti jadi melengkung seperti ini. Tapi kan mau bergerak melingkar, satu saat di sini dia nanti harus balik lagi, gitu kan ya. Kita harus cari gambar yang belokannya tidak terlalu tajam. Nah, yang belokannya tidak terlalu tajam itu kalau kita lihat di sini adalah gambar yang B dong. Gitu ya. Jadi jawabannya lintasan yang B untuk melihat jejak dari positron. Kebayang ya, sampai situ ya. Kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi nih soalnya nih. Oke. Ya, satu soal terakhir. Oke. Jadi, nanti jangan lupa setelah selesai ini saya akan membuat kembali video pembahasan selanjutnya. Oleh sebab itu, tolong di-like yang Anda suka, kemudian subscribe ya, supaya Anda dapat informasi selanjutnya dari pembelajaran saya. Oke, kita akan lihat sekarang soal terakhir. Ya, di sini ada 2 partikel katanya ya, masanya M1 banding M2 diketahui, perbandingan muatannya juga diketahui, kemudian partikel itu bergerak melingkar. Nah, berarti B-nya homogen dong ya. Nah, kalau bergerak melingkar artinya apa? Artinya gaya magnetnya sama dengan gaya sentripetal. Ingat-ingat ya. Gaya magnetnya kita sudah tahu, B, I, V. Gaya sentripetalnya kita ambil yang mv kuadrat dibagi R gitu kan ya. Jadi kecepatannya bisa dicoret 1. Kalau begitu saya dapat mv sama dengan BIR. Ingat-ingat, massa dikali kecepatan ini adalah momentum. Jadi momentumnya adalah B kalikan Q kalikan R. Gitu ya. Ini rumusnya ya. Dibilang di soal, besar momentum kedua partikelnya sama. Artinya P1 sama dengan P2. Berarti di sini B-nya kan homogen. B-nya homogen berarti B1 sama dengan B2 ya. B1 kalikan Q1 kalikan R1 sama dengan B2 kalikan Q2 kalikan R2. Karena B-nya homogen artinya B1 sama dengan B2. Kita tinggal coret. Oke? Yang ditanya adalah perbandingan jari-jarinya. R1 dibagi R2. Kalau gitu sama dengan Q2 dibagi Q1. Langsung terjawab ya. Perbandingan Q1 banding Q2-nya 2 banding 1. Kalau gitu Q2 banding Q1 pasti 1 banding 2. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami semuanya? Oke. Itulah pembelajaran fisika siang ini, yaitu mengenai contoh-contoh soal dengan menggunakan gaya magnet dengan beberapa bentuk lintasan dari muatan yang berada di daerah bermedan magnet. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan Anda like dan subscribe. Saya Oki Gunawan, undur dulu. Kita akan lanjut pada pembelajaran berikutnya. God bless you.